Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali kita berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan kajian membahas perjalanan hidup junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebelum kita mulai pelajaran, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Yayasan Masjid Surau Ageng Al-Fatah yang telah memperbanyak buku ringkasan hukum puasa Ramadan dan i'tikaf. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal jariah kita semua. Baik, insya Allah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita. Pada pertemuan yang terakhir kita sudah ambil beberapa faedah dan pelajaran dari kisah masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru. Judul yang disebutkan tadi adalah pemboikotan terhadap Bani Hashim. Namun sebelumnya ada satu fragmen yang juga terjadi di masa itu, yakni ketika sebagian dari orang-orang Quraisy, pemuka Quraisy, yakni An-Nadhr bin Harith, yang mencoba untuk berkonsultasi dengan orang-orang Yahudi yang ada di Yathrib atau yang ada di kota Madinah. Mereka berkonsultasi kepada orang-orang Yahudi tentang Nabi SAW. Ya, bagaimana tanggapan orang-orang Yahudi tentang keberadaan Nabi SAW. Nah, kemudian orang-orang Yahudi ini mengatakan kepada An-Nadhr bin Harith, coba engkau tanyakan tentang 3 perkara kepada orang yang mengaku Nabi tersebut. Kalau dia bisa menjawab 3 perkara ini, maka dia adalah Nabi yang benar diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika dia tidak bisa menjawabnya, maka dia adalah seorang pendusta. Maka apa perkara yang diperintahkan atau yang diminta oleh orang-orang Yahudi agar An-Nadhr bin Harith menanyakannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah tentang para pemuda yang bersembunyi di gua. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah tentang seorang laki-laki yang berhasil menguasai bumi belahan timur sampai bagian barat. Kemudian yang ketiga pertanyaan tentang ruh. Ya, dan tentang ruh ini pasti dia akan menjawab bahwa ini adalah urusan Rabb-nya. Karena ini adalah suatu perkara yang gaib. Tidak ada seorang hamba pun yang mengetahuinya. Maka kemudian An-Nadhr bin Harith pun bertanya kepada Nabi SAW ya tentang 3 pertanyaan ini. Maka Nabi SAW ketika itu mendapatkan wahyu dari Allah. Ya, beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya, tapi dari wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbicara tentang Ashabul Kahfi, para pemuda penghuni gua yang mereka mempertahankan keimanannya, kemudian terpaksa mengasingkan diri dari kaumnya, kemudian berada di dalam gua. Ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Nahnu naqussu 'alaika naba'hum bil haqq, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna 'ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata haula'i qaumun ittakhadhu min dunihi aliha laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba." Turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan tentang Ashabul Kahfi. Kami ceritakan kepada engkau Muhammad ya dengan sebenar-benarnya. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka,
lalu kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Warabatna ala qulubihim, dan kemudian kami teguhkan hati mereka. Idz qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard, ketika mereka bangkit berdiri lalu mengatakan bahwa Rabb kami adalah Rabb yang menguasai langit-langit dan bumi. Lan nad'u min dunihi ilaha, kami tidak akan menyembah ilah selainnya. Laqad qulna idzan syatata, kalau kami menyembah yang selainnya maka kami telah mengucapkan suatu kalimat yang jauh dari kebenaran. Haula'i qaumun attakhadhu min dunihi alihah, kaum kami, kata pemuda-pemuda tersebut, telah menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahan-sesembahan. Laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin, mengapa mereka kemudian tidak menjelaskan apa alasan mereka kenapa mereka menyembah yang selain Allah Subhanahu wa taala? Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba, maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat kebohongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Nabi alaihi salatu wasalam mengetahui tentang keberadaan pemuda tersebut dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang laki-laki yang ditundukkan bumi bagian timur sampai bagian baratnya. Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan firman-Nya masih dalam surat Al-Kahfi yang berbicara tentang Dzulqarnain. Yas'alunaka an Dzulqarnain, mereka bertanya kepadamu tentang sosok Dzulqarnain. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra, katakan kepada mereka, aku akan bacakan kepada kalian cerita tentang Dzulqarnain. Inna makanna lahu fil ard wa atainahu min kulli syai'in sababa fa'atba'a sababa hatta idza balagha maghribasy syamsi wajadaha taghrubu min 'ainin hami'ah wa wajada indaha qauma. Kami telah memberikan kekuasaan kepadanya di muka bumi ini, dan kami berikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Lalu dia tempuh jalan tersebut sampai kemudian dia mencapai balagha maghribasy syams, mencapai tempat terbenamnya matahari. Wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'ah, lalu dia pun mendapatkan matahari tersebut terbenam dalam laut yang berlumpur hitam. Wa indaha qauma, lalu dia mendapati sebuah kaum di sana. Ini tentang Dzulqarnain, dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang ruh, ya, maka tidak ada yang mengetahui tentang ruh. Ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Isra ayat ke-85, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh itu dari merupakan perkara Rabbku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit saja. Ini semua berhasil dijawab oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Namun apakah kemudian An-Nadhr bin Harits dan orang-orang Quraisy mau beriman kepada Nabi alaihi salatu wasalam karena berhasil menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh orang-orang Yahudi? Jawabannya tidak. Mereka tetap berada di dalam kekufuran mereka. Setelah itu, ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang Quraisy karena sudah melakukan berbagai macam usaha untuk mencegah Nabi SAW berdakwah, dan mereka mengalami pukulan yang luar biasa sejak masuk Islamnya Hamzah dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Mereka pun kemudian melobi Abu Thalib, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk menyerahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mereka bisa membunuh Rasul. Jadi mereka melobi Abu Thalib agar menyerahkan Nabi alaihi salatu wasallam. Namun kemudian Abu Thalib sebagai seorang paman tidak mau dia menyerahkan Nabi alaihi salatu wasallam. Demikian juga kabilah beliau, yakni Bani Hashim. Bani Hashim, sebagaimana yang sering kita ulang, kebiasaannya bangsa Arab, mereka memiliki kefanatikan suku yang teramat kuat, sehingga mereka tidak mau menyerahkan Nabi alaihi salatu wasallam. Kenapa? Alasannya karena kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diserahkan kepada musuh-musuh beliau, nanti nama yang tercoreng adalah namanya Bani Hashim.
malu di dalam sejarah kesukuan mereka ada kejadian di mana mereka menyerahkan salah satu anggota suku mereka kepada musuh-musuhnya. Ini tentu merupakan satu aib. Ya. Jadi latar belakang mereka memberikan perlindungan kepada Nabi Alaihissalam bukan karena keimanan, tapi karena ya kecintaan mereka kepada kefanatikan kesukuan. Ya. Makanya kita bilang alasan kenapa Nabi Alaihissalam diturunkan ke Jaziratul Arabiyah karena ada kebiasaan yang semacam ini. Kefanatikan yang teramat sangat kepada suku. Ya, maka kemudian mereka pun ya, tidak mau menyerahkan Nabi Alaihissalam sehingga pemuka-pemuka Quraisy memutuskan untuk melakukan pemboikotan kepada Bani Hashim, keluarga besarnya Nabi Alaihissalam. Dan ikut juga yang diboikot ketika itu adalah Bani Al-Muttalib. Jadi Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib ini satu keluarga. Karena Hashim dan Muttalib ini kakak adik. Ya. Maka mereka pun kompak ya mengasingkan diri mereka di sebuah tempat yang bernama Syi'ib Abi Thalib. Syi'ib itu adalah lembah, celah yang ada di antara dua gunung. Nah, disitulah mereka mengungsi kemudian diboikot oleh orang-orang Quraisy. Nah, perlu kita jelaskan di sini Bapak dan Ibu bahwa kisah ini tidak disebutkan secara sharih dalam kitab-kitab sahih. Hanya saja dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan ya ada indikasi bahwa kisah ini benar-benar terjadi. Jadi kalau kita cari dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, kita nggak dapatkan kisah pemboikotan ini. Ya, kita dapatkan dalam kitab-kitab sirah, kitab-kitab yang memang sengaja ditulis untuk berbicara tentang sejarah Rasulullah SAW. Tapi kalau kitab-kitab hadis seperti kitab Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, dan Kutubus Sunan, niscaya kita tidak akan mendapatinya kecuali hanya hadis yang mengindikasikan bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi. Di antara hadis yang mengindikasikan bahwa peristiwa pemboikotan ini benar-benar terjadi adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi SAW ketika beliau berada di Mina ya untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi ketika itu beliau melaksanakan ibadah haji yakni Hajjatul Wada ya. Beliau mengatakan nahnu naziluna ghadan bi khayfi bani Kinanah haitsu taqasamu ala kufri. Ya. Besok kata Nabi SAW kita akan singgah ke tempatnya Bani Kinanah di mana mereka saling bersumpah, taqasamu, saling bersumpah, alal kufur, di atas kekufuran. Yakni dzalika al-muhassaba wa dzalika anna Quraisyan wa Kinanata ya, tahalafat ala Bani Hashim wa Bani Abdul Muttalib. Yang demikian itu karena orang-orang Quraisy dan Kinanah mereka membuat perjanjian ya untuk memboikot Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib atau Bani Muttalib atau Bani Muttalib. Yang benar adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Alla yunakihuhum wa la yubayi'uhum hatta yuslimu ilaihim Nabi SAW. Mereka tidak mau menikahkan anggota keluarga mereka dengan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Demikian juga mereka tidak mau berjual beli dengan Bani Hashim dan Bani Muttalib hatta yuslimu ilaihim Nabi SAW. Sampai mereka menyerahkan Nabi SAW. Nah, ini menunjukkan bahwa benar-benar terjadi pemboikotan kepada Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Ya. Makanya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ya, ini perlu kita jelaskan, jangan sampai nanti ada yang mengatakan ini enggak ada riwayatnya tentang pemboikotan. Jawabannya ada. Dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan, Nabi menyebutkan bahwa dulu mereka inilah posisi mereka, inilah tempat mereka membuat perjanjian. Ya, yang kemudian perjanjian tersebut ditulis di selembar kertas atau di selembar kulit kemudian digantungkan di dalam Ka'bah. Maka kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, "Walamma lam yathbut indal Bukhari syai'un min hadhihi al-qissah, iktafa bi iradi hadits Abi Hurairah." Ketika tidak terdapat riwayat dalam Sahih Bukhari yang mendetail tentang kisah ini, maka cukuplah bagi kita untuk menetapkan terjadinya peristiwa ini dengan hadisnya Abu Hurairah. Kenapa? Li'anna fihi dalalatan ala asli kisah. Karena di dalam hadisnya Abu Hurairah tadi yang barusan kita bacakan,
Ini menunjukkan bahwa kisah ini benar-benar terjadi. Ada indikasi yang demikian jelas bahwa kisah ini benar-benar terjadi. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, li'anna alladhi awradahu ahlul maghazi min dzalika kasyarhi liqauli fil hadits taqasamu 'alal kufr. Dan apa yang diriwayatkan oleh para ulama ahli sirah ini seperti penjelasan atau pendetailan ya terhadap hadis tadi. Jadi hadis ini, hadis yang Abu Hurairah ini asalnya menunjukkan bahwa benar-benar terjadi pemboikotan kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Adapun perinciannya di mana kita dapatkan dalam riwayat-riwayatnya ahlu sirah. Ya. Jadi sirah nabawiyah itu ada yang memang diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, dalam Sahih Muslim dan Kutubus Sunan. Ada yang tidak diriwayatkan dalam kitab-kitab tersebut, tapi dalam kitab-kitab yang memang ditulis untuk khusus untuk tema sirah an-nabawiyah. Ya, intinya bahwa apa? Bahwa kisah ini benar-benar terjadi. Ya. Secara umum disebutkan dalam Sahih Bukhari, namun pendetailannya disebutkan dalam Kutubul Maghazi, kitab-kitab yang berbicara tentang sirah an-nabawiyah. Intinya bahwa kisah ini terjadi, itu saja sebenarnya. Ya, jangan sampai ada yang menganggap nggak ada dalam Sahih Bukhari, nggak ada penyebutan tentang pemboikotan. Nggak ada secara umum, kemudian didetailkan dalam Kutubus Sirah. Baik, bagaimana bentuk pemboikotan ini? Ya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi dalam Sahih Al-Bukhari, hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, mereka melakukan pemboikotan secara menyeluruh kepada Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Di antara bentuk pemboikotan mereka, yang pertama tidak melakukan jual beli. Ya, tidak boleh ada jual beli dengan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Nah, ini tentu besar pengaruhnya. Kenapa? Yang namanya makanan harus dibeli. Ya, maka ketika itu Abu Jahal, ya, Abu Jahal Al-Makhzumi, dia mencoba memboikot atau memblokade. Setiap kali ada pedagang yang ingin menjual makanan berasal dari luar Makkah. Tentunya Makkah bukan suatu tempat lahan pertanian. Ya, yang kita ingat bahwa Makkah itu adalah tempat perdagangan. Sumber penghasilan masyarakat Makkah adalah perdagangan. Yang pertanian di mana? Madinah. Ya, lahan pertanian di Madinah. Demikian juga di Taif. Ini lahan pertanian semua. Nah, pedagang-pedagang yang datang ke Makkah ini dicegat oleh Abu Jahal. Kemudian dia mengatakan, ya, kalau kalian jangan jangan menjual makanan ini ya kepada Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Lantas siapa yang beli? Saya yang akan membelinya dengan harga yang berlipat. Lihat bagaimana orang-orang kafir. Ya, mau mereka mengeluarkan modal yang banyak. Untuk apa? Untuk membuat tekanan kepada Islam dan kaum muslimin. Tapi ingat ya, Bani Hashim yang diboikot itu ya bukan semuanya muslim. Banyak di antara mereka yang kafir. Makanya kita katakan yang menjadi background mengapa mereka bersedia untuk diboikot bareng-bareng adalah kefanatikan suku. Ya. Walaupun ada di antara mereka juga yang tidak ikut diboikot. Siapa yang tahu? Siapa yang nggak ikut diboikot dari kalangan Bani Hashim? Tabbat syada Abi Lahab. Abu Lahab nggak ikut diboikot, padahal dia dari Bani Hashim. Dia berlepas diri dari Bani Hashim ketika itu. Ya, tapi Bani Hashim yang lainnya berada di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga Bani Al-Muttalib. Ya, jadi tidak boleh ada jual beli. Kemudian tidak boleh berkumpul dengan mereka. Ya, tidak boleh masuk ke rumah mereka dan tidak boleh menikahkan keluarga mereka. Benar-benar diboikot Banu Hashim. Ya. Dan ini berlangsung, ya, para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan 2 tahun, sebagian lagi mengatakan selama 3 tahun. Bayangkan, pemboikotan selama 3 tahun. Tidak boleh berjual beli, tidak boleh ada pernikahan. Dan mereka diasingkan, terasing dalam sebuah lembah yang dikenal ketika itu dengan nama Syi'ib Abi Thalib. Syi'ib Abi Thalib. Syi'ib itu celah gunung. Ya. Dan kemudian mereka pun menuliskan perjanjian boikot ini di satu lembaran, lalu menggantungkannya di dalam Ka'bah
lalu Ka'bah itu ditutup. Ya, kenapa kita perlu ceritakan ini? Karena nanti ada mukjizat yang berkaitan dengan lembaran pemboikotan ini. Maka kemudian pemboikotan dilakukan pada tahun 7 kenabian sampai kemudian Bani Al-Muttalib dan juga Bani Hashim kehabisan makanan. Tidak ada lagi makanan yang mereka miliki sehingga mereka pun terpaksa makan dedaunan. Sampai diceritakan oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, ya, ketika itu dia saking kelaparannya gak sadar apa yang dia makan, apa yang bisa dia makan dia makan. Ya, sebutkan ceritanya bahwa suatu ketika beliau dalam keadaan sempoyongan karena sudah tidak makan berhari-hari, lalu ketika dalam keadaan sempoyongan tersebut dia terjatuh kemudian tangannya menyentuh suatu yang lembab. Lalu dia makan apa yang dia pegang. Kemudian setelah selesai pemboikotan, Sa'ad bin Abi Waqqas ngomong, saya nggak tahu apa yang saya makan. Yang penting dia suatu yang lembab. Wallahu ta'ala alam apa yang beliau makan. Ya, sampai kemudian anak-anak menangis, tidak ada makanan, ya, yang dapat mereka makan. Namun disebutkan oleh para ulama, tidak semua orang-orang Quraisy itu setuju dengan pemboikotan. Ya, yang menjadi provokator pemboikotan ini adalah Abu Jahal. Namun di sana banyak orang-orang yang memiliki simpati kepada kaum muslimin. Di antaranya adalah Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ini bapak dari sahabat Jubair bin Mut'im. Mut'im bin Adi, ya, dia di waktu-waktu yang tidak diketahui oleh orang, dia kirimkan, dia pasok makanan kepada Bani Al-Muttalib. Makanya sosok Mut'im bin Adi ini sangat dihormati oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Karena dia selain nanti juga memberikan pelindungan kepada Nabi, Mut'im bin Adi ini juga termasuk yang menyuplai makanan kepada Bani Hashim selama masa pemboikotan. Oleh karena itu nanti kita akan sampai pada perang Badar insyaallah, ketika Nabi SAW melihat 70 orang Quraisy yang ditawan dalam perang Badar, beliau mengatakan kalau Mut'im bin Adi masih hidup, kemudian dia memintaku untuk membebaskan mereka, maka niscaya aku akan bebaskan mereka. Sebagai bentuk penghormatan Nabi SAW terhadap jasa Mut'im bin Adi. Tapi qadarullahu wa masyafa'al, Allah tetapkan bahwa dia mati di atas kekufurannya. Jadi gak semua orang yang baik itu mendapatkan husnul khatimah, ya. Abu Thalib juga seperti itu. Ya. Maka kemudian ketika itu, ya, sebagian di antara pemuka-pemuka Quraisy ini dari berbagai kabilah melihat kedzaliman yang terjadi. Ya, pemboikotan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy kepada Bani Al-Muttalib. Muncul simpati dari sebagian di antara mereka. Yang pertama kali menunjukkan simpatinya adalah seorang yang bernama Hisham bin Amr. Hisham bin Amr merasakan, ya, kita makan makanan, kita memakai pakaian, sementara Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib mereka dalam keadaan yang sangat tragis. Maka dia berpikir, ya, untuk mencari teman. Bagaimana caranya untuk membatalkan perjanjian tersebut, ya, atau pemboikotan tersebut. Dan ketika itu pemboikotan sudah berlangsung selama 3 tahun. Bayangkan, diboikot selama 3 tahun. Ya, tidak boleh dapat makanan. Itu pun ada pasokan makanan pun diberikan secara diam-diam rahasia. Ya, bisa kita bayangkan bagaimana penderitaan yang dialami oleh kaum muslimin dan Bani Hashim ketika itu. Maka kemudian Hisham bin Amr ini mencari teman. Dia bertemu dengan Zuhair bin Umayyah al-Makhzumi. Ya, nah 2 orang inilah yang kemudian diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk Islam. Masya Allah, karena kebaikan hatinya, ya, Hisham bin Amr dan Zuhair bin Umayyah ini ketika Fatu Mekah, ya, Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, mereka masuk Islam. Maka kemudian Hisham mengatakan kepada Zuhair, "Wahai Zuhair, tidakkah engkau merasa, ya, orang-orang Bani Muttalib dan juga Bani Hashim dan Bani Muttalib dalam keadaan kelaparan sementara kita dalam keadaan berkecukupan? Tidakkah engkau merasakan sesuatu dalam hal ini?" Kemudian kata Zuhair, "Ya, ini adalah sebuah kedzaliman. Tapi siapa aku? Aku hanya sendirian." Ya, kemudian kata Hisham, "Ada aku. Mari kita cari orang yang ketiga." Maka kemudian Hisham pun berbicara kepada Mut'im bin Adi. Dia melihat Mut'im bin Adi ini padanya ada kebaikan. Dia katakan kepada Mut'im bin Adi, "Wahai Mut'im bin Adi, apakah pantas kita kekenyangan dalam keadaan
Bani Al-Muttalib dan juga Bani Hashim dalam keadaan kelaparan. Kemudian sama ucapan Mut'im bin Adi. Ya, tentu tidak pantas. Tapi siapa saya? Saya hanya sendirian. Kemudian kata Hisham bin Amr, ada Zuhair bin Abi Umayyah. Bertiga. Kemudian aku akan cari lagi orang yang keempat. Cari lagi orang yang keempat. Kemudian dia bertemu dengan Abul Bakhtari ibn Hisham. Mengatakan hal yang sama. Wahai Abul Bakhtari ibn Hisham, apakah pantas bagi kita makan kekenyangan tapi dalam keadaan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib dalam keadaan kelaparan? Kemudian kata Abul Bakhtari, ya tentu tidak. Tapi siapa saya? Saya hanya sendirian. Ya, sudah ada orang empat. Cari yang kelima. Sampai kemudian mereka bertemu dengan Zam'ah bin Al-Aswad, yani Hisham bin Amr bertemu dengan Zam'ah bin Al-Aswad. Ya, Zam'ah ini putrinya Saudah nanti menikah dengan Rasulullah SAW. Saudah bintu Zam'ah. Maka Zam'ah pun mengatakan hal yang sama. Tentu tidak layak ini, tapi saya sendirian. Tidak ada yang lainnya. Maka kemudian terkumpullah 5 orang. Dan mereka ini 5 orang berasal dari suku yang berbeda. Ya, kabilah yang berbeda. Dan di sana ada Zuhair bin Abi Umayyah Al-Makhzumi. Al-Makhzumi. Ya, sering kita ulang, Bani Makhzum ini adalah seterunya Bani Hashim. Ya, kabilahnya siapa? Abu Jahal. Ya, Abu Jahal. Maka kemudian mereka pun ketika itu mereka berkumpul, orang-orang Quraisy sedang berkumpul di sekitar Ka'bah. Maka Zuhair kemudian mengatakan kepada keempat temannya, biarkan aku yang memulai. Ya, ana abda'ukum, kata dia. Ana abda'ukum. Ya, biarkan aku yang memulai berbicara dengan mereka. Maka ketika itu orang-orang Quraisy sedang berkumpul di sekitar Ka'bah, Zuhair menggunakan pakaian kebesarannya, lalu dia tawaf, mengitari Ka'bah 7 kali, lalu dia berpidato di hadapan orang-orang Quraisy. Ya ahla Makkah, wahai penduduk Makkah, anak kulut ta'am, wa nalbasu thiyab, wa banu Hashim halqa. Wahai ahlu Makkah, wahai penduduk Makkah, apakah pantas bagi kita untuk makan dan kita menggunakan pakaian dalam keadaan Banu Hashim mendapatkan kebinasaan? La yuba' wa la yubta' minhum. Mereka tidak bisa melakukan jual beli. Mereka tidak bisa menjual, mereka tidak bisa membeli. Wallahi la aqudu hatta tushaqqa hadhihi as-sahifah al-qati'ah al-zalimah. Demi Allah, ya, saya tidak akan duduk sampai lembaran perjanjian yang zalim ini dirobek. Ya. Tentu Abu Jahal enggak terima dengan apa yang disampaikan oleh Zuhair ini. Kadzabta ya Zuhair. Ya, engkau berdusta wahai Zuhair. Nah, mulailah teman-temannya tadi yang 4 memberikan dukungan kepada Zuhair, ya, bahwa yang demikian ini merupakan kezaliman. Maka kemudian mulai berpikir para penduduk Mekah, ya, kenapa kok kita bisa setega ini kepada Bani Al-Muttalib dan juga Bani Hashim. Maka mulailah mereka, ya, menyuarakan suara untuk memutuskan boikot tersebut. Nah, ketika itulah terjadi sebuah mukjizat. Ya, ketika mulai ada suara ingin membatalkan pemboikotan kepada Banu Hashim dan Bani Al-Muttalib, Nabi SAW mengatakan kepada paman beliau Abu Talib, wahai pamanku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirimkan rayap untuk memakan surat perjanjian pemboikotan tersebut, kecuali penggalan-penggalan yang tertulis padanya Bismikallahumma, ya, dengan nama Allah, dengan namamu ya Allah. Ya. Maka kemudian Abu Talib pun menyampaikan ini kepada orang-orang Quraisy. Ya, wahai penduduk Makkah, sesungguhnya keponakanku telah mengatakan sesuatu. Apabila yang dia ucapkan adalah kebenaran, maka bebaskanlah kami dari pemboikotan. Dan apabila yang dia ucapkan adalah sebuah kedustaan, maka niscaya aku akan serahkan dia kepada kalian. Sesungguhnya keponakanku telah mengatakan bahwa lembaran pemboikotan telah dimakan oleh rayap. Allah telah mengutus rayap untuk memakannya, kecuali apa yang bertuliskan Bismikallahumma. Kemudian dibukalah pintu Ka'bah dan mereka mendapati sebagaimana yang dikhabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa lembaran tersebut telah habis dimakan rayap kecuali yang tertulis dalamnya Bismikallahumma. Ya, dan mereka pun menghentikan pemboikotan. Namun, apakah mereka mau beriman?
Jawabannya tidak. Padahal apa yang dikatakan oleh Nabi SAW benar-benar terjadi. Bahwa lembaran itu telah dimakan oleh rayap. Kecuali lafaz Bismikallahumma. Lihat, berkali-kali mukjizat ditampakkan kepada mereka, tidak serta-merta membuat mereka beriman. Inilah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qamar, wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Ya. Dan apabila mereka melihat suatu tanda kebenaran Nabi SAW, mereka berpaling kemudian mengatakan sihrun mustamir. Ini sihir yang datang secara terus-menerus. Jadi mereka menganggap bahwa itu semua adalah sihirnya Rasulullah SAW. Apa kemudian kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Ya, mereka telah mendustakan Nabi dan mengikuti hawa nafsu mereka, dan setiap perkara sudah ditetapkan. Artinya itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka tidak mau menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dengan demikian berakhirlah pemboikotan kepada Bani Hashim, kemudian kaum muslimin dan juga Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib kembali ke kota Makkah. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita dapatkan ya dari peristiwa pemboikotan ini. Di antara pelajaran yang disebutkan oleh para ulama, yang pertama adalah kerasnya permusuhan orang-orang kafir kepada Islam dan kaum muslimin. Saking kerasnya permusuhan mereka, bukan hanya kaum muslimin saja yang mereka perangi, bahkan orang-orang yang melindungi, memberikan pelindungan kepada Rasulullah SAW ikut kena getahnya. Jadi yang diperangi oleh mereka bukan lagi kaum muslimin, tapi orang-orang yang melindungi kaum muslimin. Ya. Jadi memang seperti itu mereka. Yang penting apa? Cahaya agama Allah Subhanahu wa taala ini padam. Walaupun terkadang teman-teman mereka sendiri yang mereka boikot, yang mereka serang, ya, asalkan bisa memadamkan cahaya agama Allah Subhanahu wa taala, itu akan mereka lakukan. Kemudian yang kedua, pemboikotan atau embargo ini adalah salah satu strategi untuk melemahkan musuh. Lihat bagaimana caranya orang-orang kafir untuk melemahkan kaum muslimin, yakni dengan melakukan pemboikotan. Nah, kita juga harus sadar bahwa ini adalah salah satu strategi memboikot produk-produk orang-orang kafir misalnya. Seperti kemarin ketika terjadi pelecehan kepada Nabi SAW, ya, kita melakukan pemboikotan kepada produk-produk Prancis, terasa oleh mereka, ya, sampai mereka minta dihentikan pemboikotan. Ya, makanya kalau bisa kita ya sejauh mungkin untuk tidak menggunakan produk mereka kecuali memang hal-hal yang kita butuhkan. Karena ini akan menguatkan mereka. Ya, contohnya saja air minum ya. Tinggalkan saja misalnya produk-produk Danone itu kan. Kita tuh aneh, heran. Airnya dari tanah kita. Ya, dibeli oleh orang Prancis, kemudian dijual, kita konsumsi. Goblok gak kita? Bodoh gak kita? Lihat instansi pemerintah kalau rapat, Aqua. Sampai dikatakan di Aqua nih. Ya, sampai jadi merek yang ini. Itu kan punya Prancis, punya Danone. Diambil dari mata air Sukabumi, diambil dari mata air mana-mana. Ya, dari tanah Indonesia. Yang jual orang Prancis ke Indonesia. Goblok gak kita? Ya, makanya mereka ngambil keuntungan dari kita, kemudian mereka dengan bangganya ya nampakkan poster Nabi SAW, mengolok Nabi SAW di gedung-gedung pemerintahan mereka. Mana pemikiran kaum muslimin? Ya? Jadi mulailah kita melakukan pemboikotan kepada mereka. Banyak produk alhamdulillah punya kaum muslimin, banyak ya. Nggak usah sebut merek lah ya. Ya, banyak produk kaum muslimin, kita pakai produk kaum muslimin. Jadi pemboikotan ekonomi itu memang strategi yang sangat efektif. Raja Faisal dulu pernah tahun 70-an ketika Saudi itu masih dipimpin oleh Raja Faisal, beliau menghentikan pasokan minyak ke Amerika. Wah, Amerika kacau sekali. Sampai kemudian presidennya, kalau saya nggak salah Henry Kissinger itu datang melobi Raja Faisal untuk menghentikan pemboikotan. Tidak lama Raja Faisal ditembak oleh keponakannya. Ya. Ini menunjukkan bahwa yang namanya peperangan itu bukan hanya kontak fisik, enggak, lewat pemboikotan. Ya. Ini strategi harus dikuasai oleh kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, menunjukkan kesabaran keluarga Rasulullah, keluarga dan para sahabat beliau.
Ya, berbagai gelombang cobaan yang mereka hadapi, namun tidak menggoyahkan keimanan mereka sama sekali. 3 tahun diboikot. Bagaimana kalau kita 3 tahun diboikot? Jangankan 3 tahun diboikot ya, mungkin 1 bulan nggak dipekerjakan aja misalnya. Ya, mungkin udah banyak orang yang menyerah. Tapi lihat bagaimana mereka 3 tahun diboikot, ya 3 tahun diembargo, tetap saja dalam keimanan mereka. Dan kemudian faedah yang terakhir, kita dapati sosok-sosok yang kita sebutkan tadi, ya seperti Hisham bin Amr, Zuhail bin Abi Umayyah, Mut'im bin Adi, Abul Bakhtari bin Hisham, dan Zam'ah bin Al-Aswad. Mereka ini ketika itu masih berada dalam kekufuran. Ya, makanya masuk Islam cuma 2 nama yang pertama. Tapi kita bisa melihat di antara mereka ada yang menjadi penolong kaum muslimin. Nah, ini sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW bahwa terkadang ada orang-orang musyrik, ada orang-orang fasik, ada orang-orang fajir yang memberikan pertolongan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi SAW, wa innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Dan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala itu menolong agama ini melalui bantuan atau melalui tangan orang-orang fajir, para pelaku dosa. Ya. Jadi terkadang ada di antara mereka yang memberikan bantuan kepada kaum muslimin. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini ya peristiwa pemboikotan terhadap Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Insyaallah di pekan yang akan datang bismillah taala kita akan bahas ya tema tentang tahun kesedihan, di mana banyak sekali peristiwa-peristiwa yang membuat Nabi alaihissalatu wassalam bersedih. Ya. Dan juga nanti akan kita sampaikan kritikan sebagian para ulama tentang istilah tahun kesedihan. Jadi mereka nggak sepakat juga. Ada sebagian yang nggak sepakat dengan istilah ini. Tapi ini istilah yang masyhur disebutkan oleh para ulama sirah. Insya Allah akan jadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang bismillah taala. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.